الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sebelum kita masuk, saya punya pantun nih buat bapak-bapak. Kita dijawab cakep ya Pak ya. Jalan-jalan pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang menjawab salam dengan semangat, semoga besok menikah lagi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa sufidatis syayatin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Al-awwal talil Qur'an wa hafidhil lisan wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi syahri Ramadan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Alhamdulillah, kita bersyukur sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia-Nya kita dapat melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya, yang mana kita sama-sama sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita berdoa, Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita berdoa agar disampaikan di bulan suci Ramadan dan disampaikan juga sampai dengan akhir Ramadan. Tapi dalam doa ini tersirat bahwasannya dari awal kita sampai di bulan suci Ramadan sampai akhir kita berharap yaitu mendapatkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena para sahabat terdahulu ketika menjelang 1 bulan 2 bulan menjelang menuju berbulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diantara yang melaksanakan puasa ya, puasa di bulan Sya'ban ya. Sudah mempersiapkan puasa di jauh-jauh hari agar ketika di bulan Ramadan itu puasa menjadi tidak berat. Sebagaimana ketika orang mungkin mengikuti perjalanan safar menuju contoh dari Indonesia berangkat ke Singapura ya atau Thailand yang dekat aja. Ketika dia ingin pergi ke sana, kira-kira perlu mempersiapkan diri nggak, Pak? Kira-kira persiapan paspor, persiapan uang, persiapan perlu ya, gitu. Dan baju dan lain sebagainya itu mempersiapkan diri. Sebagaimana para sahabat terdahulu ketika menjelang bulan puasa itu mereka sudah latihan puasa. Ada yang puasa Daud, puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Agar di bulan suci Ramadan itu mereka tidak merasa berat gitu. Nah mungkin kita sering merasakan di bulan suci Ramadan ini ketika puasa, aduh capek kerja ya, aduh pusing nih banyak kegiatan, banyak pikiran gitu ya. Karena kita belum terbiasa ya. Ala kulli hal, pada kesempatan kultum yang singkat pada hari ini, dalam hadis yang tadi saya bacakan, ketika datang idza jaa Ramadan ya, futihat abwabul jannah ya, dibukanya pintu-pintu surga. Mungkin Bapak sering mendengar nih hadis ini ketika di bulan Ramadan, sudah masyhur sekali ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka tuh pintu-pintu surga ya. Wa ghulliqat abwabun nar ya. Jadi pintu neraka itu pada ditutup, yang dibuka itu pintu surga. Dan
Wasufidatis syayatin ya, dan dibelenggu ya setan-setan itu ya, bangsa jin, setan yang goib itu dibelenggu semuanya ya, kecuali setan dalam golongan manusia ya, minal jinnati wan nas ya, dari golongan manusia ya tidak dibelenggu ya. Makanya ketika di bulan Ramadan kalau ada yang bertanya kok masih ada yang maksiat sih di bulan Ramadan ya, kan setan itu bukan hanya yang goib ya, tapi di antara kita juga ada ya setan-setan ya, di antaranya yang siang-siang naik motor gitu ya, dia mungkin belok kanan ada nasi padang, nah ya itu termasuk golongan setan kalangan manusia ya. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saya akan membahas satu kalimat saja ya, yaitu wa futihat abwabul jannah ya. Pertanyaannya, kenapa sih pintu surga itu dibukanya di bulan Ramadan ya? Pasti ada sebab dong gitu ya. Ketika di bulan Ramadan tuh kenapa pintu surga itu terbuka sangat lebar buat kita semuanya, orang-orang beriman ya, kaum muslimin. Kenapa pintu itu dibuka hanya saat Ramadan? Kita kan punya pertanyaan besar itu, kenapa gitu ya. Dan ternyata surga itu sangat merindukan kita di bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana hadis yang berkaitan, hadis yang selanjutnya, al jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin ya. Jadi surga itu rindu banget sama 4 orang ya, 4 orang ya. Yang pertama adalah talil Quran ya. Talil Quran adalah orang yang senantiasa ya menghidupkan di hari-hari di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran ya. Bahkan barang siapa yang menghatamkan ya khatimil Quran fi syahr Ramadan ya, dia akan didoakan 60.000 malaikat ya. Jadi 60.000 malaikat itu mendoakan dia ketika dia bisa menghatamkan Al-Quran. Maka satu kali hatam itu 60.000. Kalau 2 kali hatam selama bulan suci Ramadan, maka total malaikatnya ada berapa Pak? 120.000 malaikat mendoakan orang yang talil Quran tadi, yang dia itu membaca Al-Quran ya. Bukan hanya membaca tapi mentadaburinya ya, dan menghatamkannya lebih afdol lagi gitu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah talil Quran ya. Yang kedua yaitu orang yang memberi makan ya, wa mut'imil ji'an ya, orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa ya. Man fattara shaiman falahu ajru mislu shaimihi ya. Barang siapa yang memberikan ya, bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan puasa ya orang yang sedang berpuasa tersebut gitu ya. Maka jangan ragu-ragu apabila di sini ada bapak yang berkelebihan rezeki ya, mari berbagi kepada saudaranya di jalan atau di rumah tetangga gitu ya. Itu berbagi bukaan ya. Ketika bapak buka di rumah, bikin es campur gitu ya, bikin es campur 1 baskom gitu. Keluarganya ada 3 orang aja, pasti berlebih tuh ya. Daripada disimpan, mendingan kita bagi-bagi tuh ke tetangga, yang ada tetangganya yang di rumahnya depan kanan kiri ya. Karena salah satu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, seyogyanya dia itu memuliakan tetangganya. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat, saudara yang paling dekat. Yang tahu keadaan kita sehari-hari siapa? Tetangga ya. Saudara jauh mana tahu kita lagi nggak punya beras ya, nggak tahu makan nasi pakai lauk atau enggak. Yang tahu itu biasanya tetangga. Tetangga itu merhatiin biasanya. Kalau yang tinggal, kalau di komplek kadang sendiri-sendiri ya, nggak peduli kanan kiri mau makan mau enggak. Tapi kalau yang tetangganya kayak masih di desa, di kampung, saya pernah merasakan tuh luar biasa kasih sayangnya sesama tetangga.
Nah, itu disebut mukrim ya. Artinya orang yang memuliakan tetangganya adalah orang yang membagi ya. Jangan sampai tetangganya itu kelaparan. Dan di bulan Ramadan ini kita akan sampai di mana hari Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri ya. Yang mana hari raya Idul Fitri ini bukan hanya hari raya kemenangan gitu ya. Apa yang dimenangkan? Kita menang sudah bisa puasa 30 hari. Tapi Idul Fitri ya, makna secara umum ya, Id itu hari raya dan Fitri itu adalah iftar. Kita sering dengar iftar ya. Iftar itu asalnya fatara yuftiru ya. Itu artinya berbuka. Maka hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya makan sebenarnya ya. Makanya ada zakat fitrah ya, untuk dikasih beras, dikasih uang. Harapannya di hari itu jangan sampai ada orang yang nggak makan, Pak. Gitu ya. Tetangga kita di hari raya Idul Fitri ya, yang mungkin ekonominya sulit. Kita ngelihat, waduh, dia hari raya Idul Fitri ternyata sama, dia nggak masak nasi, gitu kan? Nah, itu jangan sampai ya. Ketika kita di hari raya Idul Fitri, kita bayar zakat dan zakat itu disalurkan oleh masjid ya, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin yang berkekurangan ya. Nah, di situ di bulan suci Ramadan ini salah satunya adalah memberi makan orang miskin. Itu adalah orang yang dirindukan oleh surga ya. Selain orang yang membaca Quran ya, orang yang memberi makan orang yang kelaparan ya, itu dia sangat dirindukan oleh surga ya. Jadi pintu itu surga terbuka lebar ya bagi dia jika ingin masuk ke surga. Kemudian yang selanjutnya adalah wahafidhil lisan, dan orang yang menjaga perkataannya ya, yang bisa menjaga lisannya dari berkata-kata kotor ya, dari berkata gibah ya, ngomongin orang lain gitu ya. Sebagaimana hadis arba'in ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, hendaklah ia itu kul khairan ya, berkata yang baik ya. Kul khairan aw liyasmut ya. Aw liyasmut itu artinya diam, uskut ya. Atau lebih baik dia diam kalau nggak bisa berkata yang baik daripada gibah ya. Mendingan kita diam. Itu menjadi kebaikan di bulan Ramadan ini, termasuk kita orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat ya, yang keempat adalah wasaimi Ramadan ya, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Muyassar ya, kata Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Di antaranya segala bentuk pujian ya, segala bentuk kesempurnaan, kemuliaan, keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebagai manusia merasa sempurna ya, maka kita menentang yang namanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sifat mulia, yang agung, yang besar, yang maha kuasa, yang maha sempurna ya, yang maha yang paling ya, atau si paling ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman ya, disebutkan itu Allah yang maha pengasih. Pengasihnya adalah memberi rahmat kepada semua makhluk, seluruh hambanya ya. Makhluk baik itu hewan, manusia ya, yang ada di langit dan di bumi, pohon-pohon, itu semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus orang Islam ya, orang Kristen pun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, orang yang non muslim. Dan kemudian ada sifat Ar-Rahim ya. Sifat Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang Islam atau muslim. Jadi kenapa sih Allah itu maha pengasih dulu baru maha penyayang? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak, Pak? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah
Karena Ar-Rahman itu, kata Ar-Rahman ini sifatnya adalah umum ya, kepada seluruh makhluk. Jadi Allah itu menyebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sifatnya umum dulu, menyifatkan Allah itu umum memberi rahmat kepada seluruh makhluknya. Dan Ar-Rahim itu sifat yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Maka jika kita ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa. Dan puasa ini hanya diberikan kepada orang yang beriman gitu ya. Makanya rahmatnya, kasih sayangnya itu luar biasa banget kepada orang-orang beriman di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan, kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk senantiasa menjaga puasa kita ya. Jangan sampai kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan ini ya, kita tidak mendapat apa-apa kecuali illa ju' wal atas ya, kecuali hanya haus dan lapar. Semoga di bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir kita diberikan rahmatnya dalam mengerjakan puasa, mengerjakan sholat tarawih ya, bersedekah ya. Jadi salah satu sedekah yang baik, yang afdol sedekah fi Ramadan ya, bersedekah di bulan suci Ramadan ya. Pahalanya itu berlipat ganda. Jadi sangat luar biasa bulan suci Ramadan ini. Kita semoga semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultum pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa menghidupkan Al-Qur'an, menjaga lisan ya, dan memberi makan orang miskin. Dan tak lupa semoga kita semua ketika lebaran jangan sampai ada tetangga-tetangga kita yang tidak makan dan kelaparan di hari raya Idul Fitri ya. Di akhir kultum mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah waktu yang salah satu waktu yang sangat mustajab. Kita sama-sama bermunajat, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wana, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.